Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendidikan Agama Islam. Program ini ditujukan kepada siswa SMP kelas 8 di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Faiko hadir untuk memberikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 dengan tema Menjadi Generasi Toleran Membangun Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama. Di sini kita akan membahas lebih jelas tentang toleransi, baik secara teori maupun yang sudah dipraktikkan oleh umat Islam dari waktu ke waktu. Setelah mendengar program ini, harapannya para siswa mampu menjelaskan teori dan praktek toleransi menurut Islam, serta menerima hakikat perbedaan sebagai sunnatullah, dan mampu mengevaluasi praktik keberagaman umat Islam di lingkungan masyarakat yang majemuk, serta memiliki sikap toleran, intern maupun antar umat beragama. Baiklah, sebelumnya saya ada pantun nih. Dengerin baik-baik ya. Marilah selalu jaga kebersihan, penyakit tak pandang tua atau muda. Cobalah bersama kalian pikirkan, mengapa manusia berbeda-beda. Satu lagi ya. Tugu Monas menjadi kebanggaan dari orang tua sampai belia. Bagaimana hargai perbedaan? Contoh Rasul manusia mulia. Gimana pantunnya? Pas kan dengan tema kita kali ini, toleransi. Siswa-siswi yang budiman di sebuah desa yang jauh di perkotaan, tepatnya di Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, kalian dapat menemukan praktik toleransi antar umat beragama yang sangat menginspirasi. Di desa tersebut ada sebuah masjid dan kapel atau gereja kecil, yaitu Masjid Al-Muttaqin dan Kapel Fransiskus Saverius 17 yang saling berhadapan dan hanya dipisahkan oleh jalan setapak. Setiap 1 bulan sekali, warga Desa Gedong bergotong royong bersama-sama membersihkan 2 tempat ibadah itu. Semua saling membantu membersihkan area tempat ibadah tanpa memandang agama satu dengan yang lain. Masjid Al-Muttaqin dan Kapel Fransiskus Saverius 17 dibangun pada tahun 1980-an. Berdirinya 2 tempat ibadah itu tidak menyebabkan masyarakat tersekat dalam kelompok agama masing-masing. Selama 30 tahun setelah berdirinya 2 rumah ibadah tersebut, masyarakat Desa Gedong hidup saling tolong-menolong dan hidup berdampingan secara harmonis. Nah, apakah di tempat kalian ada kegiatan gotong royong seperti cerita di Desa Gedong tersebut? Kalau ada, ceritakan di kolom komentar ya. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Tasamuh sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab samaha yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Salah satu contoh penggunaan kata samaha dalam bentuk kata sifat as-samh terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari pernah dikisahkan, suatu kali Rasulullah SAW berdiri memberi hormat ketika sebuah iring-iringan jenazah yang lewat di hadapannya. Kemudian salah seorang sahabat beliau mengingatkan bahwa jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi yang tak layak mendapat penghormatan. Rasulullah SAW langsung menjawab, "Bukankah ia juga manusia?" Perilaku Rasulullah SAW tersebut menyiratkan perkenaan atau kebolehan untuk memberikan penghormatan kepada jenazah seorang Yahudi. Inilah penerapan dari istilah as-sam. Pesan yang tersirat pada riwayat tersebut adalah bahwa keteguhan iman ditandai bukan dengan sikap angkuh terhadap orang yang berbeda keyakinan. Justru sebaliknya, kuatnya iman itu memantulkan sikap-sikap tawadu, rasa hormat, tasamu atau toleran, dan terbuka terhadap yang lain. Secara istilah, toleransi diartikan sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Toleransi mengarahkan kepada sikap terbuka dan mengakui adanya perbedaan, baik suku, agama, ras, maupun antar golongan. Toleransi mengajarkan bahwa setiap orang dalam berbagai perbedaan itu memiliki hak yang harus dihormati. Selain hak untuk dihormati, setiap orang juga memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya dalam perbedaan masing-masing.
Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud apabila ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Prinsip kebebasan beragama ini sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Islam melarang secara tegas untuk melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Ajaran tentang kebebasan beragama ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat tersebut turun berkaitan dengan riwayat seorang sahabat Ansor dari Bani Salim bin Auf yang bernama Husain. Ia memiliki 2 anak yang masih beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri sudah memeluk agama Islam. Husain bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ia harus memaksa 2 anaknya itu agar masuk Islam? Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 256 tersebut. Meskipun demikian, yang perlu kita pahami adalah prinsip kebebasan beragama tersebut tidak berhubungan dengan kebenaran suatu agama. Prinsip kebebasan agama bukan berarti Islam mengakui semua agama adalah benar. Sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa Islamlah agama yang benar. Berdasarkan prinsip kebebasan beragama ini, Islam mengajarkan bentuk-bentuk toleransi sebagai berikut. Yang pertama, menghargai keberadaan agama selain Islam. Penghargaan Islam terhadap keberadaan agama lain didasarkan pada pengakuan Islam terhadap kemajemukan. Islam mengakui bahwa kemajemukan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, dan juga berbeda agama. Perbedaan ini adalah sunnatullah. Seperti kita ketahui bersama, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat apabila ada sikap saling menghormati terhadap keyakinan agama masing-masing. Karena itulah, Islam melarang untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain. Bentuk toleransi yang ketiga yaitu bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Islam mendorong umatnya untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Kerjasama yang dibangun Islam adalah sikap saling menghormati antar umat beragama tanpa mencampur adukan persoalan akidah. Kerjasama yang dikembangkan berada dalam wilayah muamalah, yaitu hubungan yang bersifat horizontal antar sesama manusia. Masalah-masalah kemanusiaan atau persoalan sosial kemasyarakatan. Jika sudah berhubungan dengan keyakinan dan ibadah, maka prinsip yang berlaku adalah bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Siswa-siswi yang budiman, bangsa Indonesia adalah bangsa dengan jumlah pemeluk Islam yang terbesar di dunia. Ada keberagaman di tengah jumlah pemeluk Islam yang sangat besar itu. Nah, makanya perlu dikembangkan sikap toleran intern umat Islam. Toleransi dalam keberagaman ini bisa diwujudkan dengan ikatan persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Prinsip-prinsip dalam persaudaraan Islam dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-14 sebagai berikut. 1. Di antara sesama orang beriman adalah saudara. Jika ada perselisihan, maka damaikanlah di antara keduanya. 2. Hindari perbuatan menghina kelompok yang lain, karena bisa jadi kelompok yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. 3. Hindari perbuatan saling mencela. 4. Berbaik sangka terhadap sesama. 5. Hindari perbuatan saling mencari kesalahan. 6. Hindari perbuatan membicarakan kejelekan sesama. 7. Saling berta'aruf di antara sesama. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, keragaman tidak akan menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, keragaman bisa menjadi kekuatan dalam menghasilkan kebaikan untuk sesama. Jika persaudaraan Islam ini bisa dijaga dengan baik, umat Islam bisa meneruskannya dengan membangun persaudaraan kemanusiaan dengan umat beragama lain dalam mengembangkan kehidupan yang saling berdampingan secara harmonis.
Perlu kita ketahui bahwa toleransi merupakan ajaran yang sangat mendasar dalam Islam. Toleransi sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya semenjak awal. Berikut contoh-contoh toleransi yang dipraktikkan oleh umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, 1. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksa pamannya, yakni Abu Thalib, untuk memeluk agama Islam. 2. Umat Islam yang hijrah dari Mekah hidup berdampingan secara harmonis dengan kaum Nasrani di Habasyah dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. 3. Rasulullah SAW membolehkan umat Nasrani untuk melaksanakan kebaktian di masjid. 4. Nabi Muhammad SAW memiliki mertua yang beragama Yahudi, yakni Huyai bin Akhtab, ayah dari Sayyidah Sofiyah Ummul Mukminin. Toleransi juga dipraktikkan pada masa-masa setelah Rasulullah SAW, yaitu pada saat Islam berkembang ke berbagai penjuru dunia melalui para penguasa Islam di setiap zamannya. Misalnya, di Turki pada saat Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, Sultan menjamin keamanan penduduk Konstantinopel. Sultan membebaskan mereka untuk memeluk agama dan menjalankan agama yang diyakini dengan penuh kedamaian. Sikap toleransi juga dipraktikkan oleh umat Islam Indonesia yang bersedia menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tentu kalian masih ingat sejarah Pancasila, di mana para pemimpin umat Islam Indonesia seperti Ki Bagus Hadikusumo, Hasman Singodimedjo, Wahid Hasyim, dan Teguh Hasan menyepakati penghapusan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, untuk menghargai dan menghormati keberadaan agama non-Islam demi persatuan Indonesia. Kesimpulan dari podcast tema kali ini adalah toleransi adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam keberagaman. Mari kita jaga dan lestarikan nilai-nilai toleransi agar Indonesia tetap menjadi negara yang bersatu, damai, dan penuh harmoni. Nah, bagaimana siswa-siswi SMP kelas 8? Sudah paham dengan tema kali ini? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Sebelum saya mengakhiri siaran ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan singkat, yaitu berbeda itu indah, persatuan itu kekuatan. Sahabat sejati tidak memandang agama, melainkan hati. Toleransi bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata. Pelajari agamamu dengan baik agar kamu bisa menghormati agama orang lain. Dan terakhir, Indonesia adalah rumah kita bersama, mari jaga kerukunannya. Demikianlah podcast pendidikan agama Islam dengan tema menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali dengan tema-tema menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.